Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi yang indah ini kami akan mengkaji tentang hancurnya tawaf manusia. Yang dikatakan tawaf bagi mayoritas manusia ketika saat di dalam ibadah haji dan umrah. Di situ tawaf mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. Pada inti dan dari intinya tawaf, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, yakni hati yang tidak mensekutukan Allah dengan diri manusianya. Itulah hakikat makna tawaf dan hakikat makna haji. Dan itu pula hakikatnya melaksanakan rukun Islam secara keseluruhannya. Di dalam bersyahadat pun juga demikian, tidak boleh mensekutukan Allah dengan apapun di hati kita. Di dalam solat pun demikian. As-salatu mi'rajul mu'minin, aqimis sholat li dzikri. Jadi agar hati kita selalu menuju dan mengabdi kepada Sang Pencipta. Di dalam zakat pun juga demikian, kita menzakatkan kembali, mempersembahkan kembali hal-hal yang bukan milik manusianya, yang bukan hak manusianya, dikembalikan kepada yang berhak, yakni badan dan hidup inilah milik Allah. Di dalam puasa pun demikian. Di dalam hati beraktivitas apapun itu, baik ibadah, baik sholat, baik apapun pergerakan dan aktivitas kita sehari-hari, di dalam hati kita sudah puasa dari kemanusiaannya, yang marah, yang mampu, yang berkuasa atas segala aktivitas itu. Inilah makna puasa. Jika hati kita sudah berpuasa demikian, bila hati kita sudah berpuasa dari dirimu di hatimu, maka inilah yang dimaksud bulan suci Ramadan, yang mana di dalamnya sudah tak berkuasa lagi hawa nafsu, iblis dan setannya, yakni mereka sudah dibelenggu oleh Allah di dalam bulan suci Ramadan. Tapi bukan Ramadan yang ada di luar itu, yang setahun sekali. Akan tetapi Ramadannya hati, yang datangnya setiap detik per detik di hati manusia yang telah bertuhankan Allah di hatinya. Dan haji pun demikian. Maknanya di dalam haji itu tidak boleh mensekutukan Allah. Bila ingin dikatakan haji itu mabrur, maka sebelum berhaji atau berumroh secara syariatnya, kita belajar dahulu bagaimana sih syahadat, sholat, zakat, haji, puasa itu secara hakikatnya yang sebenar-benarnya, agar kita tidak tersesat jauh
dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi pembahasan pagi ini dengan tema yang berjudul hancurnya tawaf manusia. Yakni di dalam tawaf itu kita mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. Agar apa kita mengelilingi Ka'bah 7 kali lamanya? Saya kutipkan di dalam surat Luqman ayat yang ke-13. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa yu'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka ladhulmun azim. Artinya sesungguhnya syirik itu adalah kezaliman yang sangat besar. Luqman ayat ke-13. Jadi maknanya kita beragama ini agar kita tidak syirik lagi hati kita terhadap Tuhan pencipta diri manusia kita. Maka dari itu dihadirkanlah agama-agama bagi manusianya agar manusia bertemu Tuhan pencipta diri manusianya di hatinya. Alhamdulillahirabbil alamin. Di dalam makna tawaf ini selama ini mayoritas manusia hancur di dalam persaksiannya, hancur di dalam solat-solatnya, hancur di dalam zakat-zakatnya, hancur di dalam puasa-puasanya, dan hancur di dalam umroh dan hajinya. Mayoritas kita selama ini memang demikian, hancur-hancuran. Karena apa? Karena yang disembah, karena yang diabdi, karena yang wujud di hati kita masih yang hancur, bukan yang fana. Karena yang wujud di hati kita selama ini masih hawa nafsu kita sendiri daripada Allah yang Maha Kekal. Maka dari itu, apa fungsi dan tujuannya manusia diutus bertawaf selama 7 kali, sebanyak 7 kali di dalam mengelilingi Ka'bah, di dalam mengelilingi Baitullah. Makna dan tujuan itu semua tak lain dan tak bukan agar 7 sifatnya Allah itu agar dirojiunkan, agar dikembalikan lagi, dipersembahkan lagi kepada Allah sebagai pemilik sifat itu. Di dalam putaran pertama, manusia mengembalikan sifat Allah, yakni qudrat. Jadi mengembalikan sifat kuasa dari diri manusianya, dikembalikan di dalam putaran pertama, dipersembahkan kembali bahwa munculnya
kekuasaan di dalam hati kita ini sesungguhnya kuasa Allah, bukan kuasa manusianya, yakni kuasanya hidup, kuasanya uripe Allah. Karena tanpa hidup, karena tanpa uripe Allah, maka takkan pernah ada kuasa di dalam diri manusia. Tak kuasa hidup, tak kuasa terlahir, tak kuasa bergerak, tak berkuasa menyaksikan, tak berkuasa untuk sholat, tak berkuasa untuk zakat, tak berkuasa untuk berpuasa, dan tak berkuasa untuk haji dan umroh. Maka hancur leburlah kekuasaan manusia di dalam kuasa Tuhannya. Inilah tujuan putaran pertama dari tawaf itu.